Ini orang kaya, saudara. Tapi hidupnya nggak aman, nggak secure. Mudah tersinggung. Pengen sekali dianggap orang top. Bagi orang-orang yang demikian, panenan mungkin ada, tetapi jelas tidak ada sukacita. Saudara, saya memiliki teman-teman yang hari ini hidupnya jaya. Ada yang diantara mereka hari ini bahkan sudah menjadi jenderal. Ada yang hari ini menjadi CEO di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, saya memiliki satu teman yang dekat sekali dengan saya. Dia punya perusahaan baja. Orang ini gak kekurangan apapun, saudara. Kenalannya, sudahlah saudara. Kalau ada masalah, tinggal senggol dia, beres semuanya. Kalau teman-temannya ada masalah sama siapa, kamu pengen dia dihapuskan dari kitab kehidupan, saya bisa atur. Saudara, tiap hari dia harus minum obat ratusan ribu untuk membuat mahnya, lambungnya bekerja dengan baik. Karena lambungnya selalu kesakitan dan jantungnya terus berdebar kencang. Dan di waktu malam dia harus minum obat tidur yang bisa membuat dia terpejam matanya sejenak saja. Karena dia selalu ketakutan. Tidak ada orang yang bisa membuat perasaannya aman. Orang ini pelayan Tuhan, saudara. Dia menyumbangkan banyak sekali persembahan bagi gerejanya, bagi yayasan-yayasan sosial. Tapi hidupnya jauh sekali dari Tuhan. Dia mengatakan kepada saya, Tur, kamu tahu enggak? Kehidupanku itu kayak orang naik macan, naik harimau. Cepet, ganas. Siapa yang ada di depan saya lawan, makan. Saya naik di atas harimau itu. Tapi kalau saya lengah sedikit saja, saya istirahat sejenak saja, harimau itu yang akan menggigit dan memakan saya. Hidup saya gak pernah tenang. Saingan saya banyak, musuh saya banyak sekali. Bisnis saya kotor. Dan memang harus kotor. Kalau gak kotor, bagaimana kamu bisa lihat semua yang aku miliki ini? Saudara, hidupnya penuh dengan berkat jasmani. Tetapi dia tidak bisa menikmati. Saya tidak ingin kita semua mengalami yang demikian, saudara. Itu bukan mau Tuhan. Selanjutnya selain berkat jasmani yang bisa dinikmati anak-anak Tuhan dengan sukacita. Yang kedua adalah anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam terang. Mereka juga akan mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Yaitu damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera ini berbeda, saudara. Saya akan membacakannya dalam Yesaya pasal 9 ayat 3-4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kuk dan tongkat penindas itu telah dipatahkannya. Sepatu tentara dan jubah peperangan dibakar di dalam api. Karena Tuhan yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan juga yang akan memberikan kedamaian. Mengakhiri segala peperangan yang ada di dunia ini.
Itu adalah pengharapan, nubuatan yang dilihat oleh Yesaya di masa yang akan datang. Masa yang akan datang di mana seluruh bumi ini akan dipenuhi oleh shalom, damai sejahtera Tuhan. Terang yang akan menyinari manusia yang berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan yang akan menyesatkan mereka dan menyeret mereka masuk ke dalam jurang kebinasaan. Terang itu menyelamatkan dan mendamaikan anak-anaknya yang sebelumnya terpisah dari Allah. Terang itu mendamaikan perseteruan antara Allah dengan manusia. Dan bukan hanya Allah dengan manusia yang membuat kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, tetapi juga antara manusia dengan manusia. Antara keluarga dengan keluarga. Antara suami dengan istri. Antara anak dengan papa dan mama mereka. Antara menantu dengan mertua. Saudara, terang itu memberikan shalom, damai sejahtera. Dan terang itu telah datang di dalam peristiwa Natal yang baru saja kita peringati. Natal yang telah datang dan akan terus menyinari kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam terang itu. Anak Allah yang telah lahir untuk kita. Seorang putra yang diberikan untuk kita. Seorang putra yang lahir untuk kita. Dan kata untuk kita ini diulang 2 kali, saudara. Bukan untuk menunjukkan betapa istimewanya kita, betapa mulianya kita, betapa hebatnya kita. Tapi justru untuk menunjukkan betapa lemahnya kita. Betapa tidak berdayanya kita di dalam menyelamatkan diri kita sendiri. Di dalam mengakhiri peperangan di dunia ini. Di dalam mengakhiri peperangan yang terjadi di dalam keluarga-keluarga. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan dan mendamaikan peperangan itu. Banyak orang berpikir bahwa pendidikan yang baik akan membuat manusia lebih beradab. Demokrasi yang baik akan membuat situasi politik lebih aman. Enggak, saudara. Semua manusia telah berdosa di dalam sistem politik yang sempurna apapun. Dalam sistem pendidikan sesempurna apapun. Hati manusia berdosa. Dan itu akan mengotori seluruh kehidupan ini. Ketika kita tidak mengizinkan terang itu hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, kegagalan utama Israel bukan karena mereka jarang kebaktian, bukan karena mereka telat kasih persembahan, bukan mereka jarang perpuluhan, saudara. Kegagalan utama bangsa Israel adalah karena mereka terlalu mengandalkan diri mereka sendiri dan mereka terlalu percaya dengan kekuatan orang-orang yang ada di dalam kehidupan mereka daripada Tuhan yang jelas mengasihi dan bisa menolong mereka. Mereka juga lebih menginginkan kemuliaan dunia daripada kemuliaan yang Allah sudah sediakan. Mereka lebih menginginkan air comberan yang ada di selokan daripada air yang bersih yang disediakan oleh Tuhan yang bisa membersihkan diri mereka, jiwa mereka. Mereka lebih suka berjalan di dalam kegelapan. Saudara, akibat bagi bangsa Israel yang berjalan terus di dalam kegelapan sungguh fatal. Tuhan menyembunyikan wajahnya pada mereka. Yesaya pasal 8 ayat 17. Tuhan menyembunyikan wajahnya pada keturunan Yakub. Saudara, itu adalah hukuman yang paling mengerikan yang bisa dihadapi oleh manusia. Engkau bisa ditimpa sakit penyakit. Engkau bisa ditimpa oleh bencana alam. Engkau bisa ditimpa oleh berbagai musibah yang membuat asetmu yang kau kumpulkan dari tahun ke tahun lenyap dalam sekejap. Tetapi semua itu gak ada apa-apanya. Engkau masih bisa bertahan.
Tetapi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya daripadamu, habis hidupmu. Mereka terlewat dari berkat Harun yang biasa mereka dengarkan di bait Allah. Berkat Harun yang kita juga biasa kita dengar di waktu kebaktian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dengan kasih karunia dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Berkat yang seringkali kita terima di akhir ibadah, yang seringkali kita dengar separuh saja karena pikiran kita sudah bingung mau makan apa setelah ini. Berkat itu sungguh dinantikan oleh bangsa Israel, di mana Tuhan menyertai mereka. Kini berkat itu terlewat. Sekalipun di waktu kebaktian mereka menengadahkan tangannya lebar-lebar, aku terima. Dan pendeta itu mengucapkan doa berkatnya dengan luar biasa. Berkat itu lewat, saudara. Kenapa? Kenapa berkat itu lewat? Bukankah mereka hadir di waktu kebaktian? Karena di awal kebaktian sekalipun mereka mengamini perkataan dari hamba Tuhan yang mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam kehidupan mereka, dalam liturgi kehidupan mereka, mereka percaya pertolongan kita adalah di dalam nama koneksi yang mendatangkan rezeki. Pertolongan saya adalah di dalam nama kekuatan saya, kepintaran saya, kehebatan saya di dalam mengatur langkah ke depan. Pertolongan saya ada di dalam diri saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Hoping saya, kenalan saya. Mereka hanya mau berkat Tuhan, tetapi tidak mau Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Mulut mereka mengucapkan, ya Tuhan saya mau berkat-Mu, tapi saya gak mau Tuhan. Tuhan jangan utik-utik hidupku, please deh. Cukup saya kasih persembahan aja. Ya, cemban aja ya Tuhan, cemban, nomban. Cukup. R.C. Sproul mengatakan satu perkataan yang sangat menyengat. Dan saya percaya perkataannya ini benar. Dosa manusia adalah mereka mencari keuntungan dari Allah. Tetapi mereka tidak mau dekat dengan Allah. Saya miliki teman-teman yang tadi saya ceritakan, orang-orang yang berhasil di bidang bisnis, di bidang militer. Saya juga punya teman yang berhasil di dunia gelap, saudara. Saya pernah satu kos dengan teman-teman saya yang mana mereka ini bandar judi, saudara. Bandar judi bola, bandar sabu-sabu, ekstasi. Saudara mau cari model kegelapan macam-macam apa aja, ada itu di kos-kosan saya dulu. Dan saudara, yang menakjubkan, yang saya amati dari mereka adalah mereka bukan orang-orang yang tidak baik loh kehidupannya. Mereka, pekerjaan mereka jelas gak baik, saudara. Status mereka mahasiswa di kampus. Ya, tapi kuliahnya di diskotik terus. Kampusnya di sana. Tapi kehidupan mereka baik, mereka suka menolong teman-temannya. Kalau temannya ada kesusahan, dibantu beneran. Bahkan yang luar biasa, saya lihat ada satu teman saya, bandar judi yang besar sekali orang ini. Yang pakai kamar kos-kosannya hanya sesekali saja karena dia sering sekali menginap di hotel berbintang. Dia rutin kasih persembahan di tempat yayasan sosial. Panti jompo, panti asuhan, gereja, rutin saudara. Saya heran, saya tanya,
Ngapain kamu melakukan itu ya? Saya bingung. Kayaknya kok kontras gitu loh. Hidup kamu kan kayak gini ya. Tapi kok kamu itu kasih persembahan ke mereka, mau tolong. Gini bro, kamu harus tahu dunia ini ada yang ngatur semuanya. Ya. Kita nggak bisa hidup itu terus-menerus enak. Kadang-kadang kita dapat sial loh. Kamu tahu nggak cara yang hindari sial? Caranya hindari sial, kamu harus kasih persembahan ke mereka. Tolong orang lain. Tolong itu panti asuhan, anak-anak, kasihan itu mereka. Orang ini takut kena azab Allah, saudara. Mereka takut kena murka Allah. Mereka tahu yang mereka tabur tidak baik. Dan yang mereka tuai itu bisa kebinasaan. Mereka tahu, tapi mereka punya senjata untuk menolak balanya. Saya khawatir banyak juga anak Tuhan yang ada di gereja hari ini yang juga seperti itu. Memperlakukan Tuhan hanya karena mau berkat Tuhan. Hanya karena takut kena asap dari Tuhan. Tetapi tidak mau dekat dengan Tuhan. Betapa banyak anak Tuhan hari ini yang mungkin berlaku demikian. Mungkin juga bahkan hamba Tuhan. Dan anak-anak yang mereka mengatakan dirinya anak-anak Tuhan pun mereka bisa dilewati oleh berkat Tuhan itu. Ketika mereka menolak berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya. Jika anak-anak Tuhan terus menimang-nimang, menyayang-nyayang kegelapan, kenikmatan dosa di dalam kehidupan mereka. Tuhan penuh kasih sayang dan pengampunan. Ya amin, saya percaya itu saudara. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya amin. Tetapi Tuhan kita bukan Bapa yang memanjakan anak-anaknya bergelimang dosa dan harta. Tetapi nantinya dia binasa. Tuhan bisa menjauhkan wajahnya dari kita agar supaya kita bertobat, saudara. Kita begitu sering mendengarkan khotbah tentang anugerah. Tetapi jangan lupa di dalam anugerah ada tuntunan Allah. Ketika kita tersesat menyesali keberdosaan dan menyadari ketidakberdayaan kita di dalam mengatasi segala masalah kehidupan maupun masalah dosa yang ada di dalam diri kita. Tuhan akan kembali menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia berkata, ya anakku, kembalilah. Aku akan menghadapkan wajahku kepadamu dan beri engkau berkat damai sejahtera. Sekarang putar balik arah hidupmu. Jangan lagi berbuat dosa. Satu kali para ahli Taurat ingin mencobai Yesus dengan memberikan kasus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Para ahli Taurat ini bertanya, Tuhan apa yang harus dilakukan terhadap perempuan yang berzina ini? Menurut hukum Taurat, dia layak dirajam, dia layak dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus dengan santuy dia menoleh nulis-nulis sesuatu di tanah yang kita nggak tahu itu apa. Dan kemudian dia bangkit. Siapa di antara engkau yang tidak memiliki dosa? Silakan lempar batu yang pertama kali. Gak ada yang berani lempar batu saudara. Kerikil pun tidak. Karena mereka tahu mereka semua telah berdosa. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan yang berzina ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
saudara menerima terang itu, berarti berjalan mengikuti Yesus, sang terang ini. Mengikuti jalan salib, menyangkali kehidupan kita yang penuh dengan kedagingan, dan berjuang memikul salib itu. Karena jalan salib itu mengarahkan kita ke dalam kehidupan. Berjalan mengikuti terang itu berarti berjalan di dalam pengudusan yang berkelanjutan. Pengudusan yang terus-menerus harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mempersembahkan hidup kita untuk dikuduskan, disucikan, dan dipakai oleh Tuhan. Itu artinya ketika kita berjalan dalam terang. Seperti dikatakan Paulus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan satu hal yang saya pikir kita semua juga perlu benar-benar perhatikan. Dia mengatakan iblis bisa meniru apapun di dunia ini. Iblis bisa meniru apapun. Dia bisa meniru siapapun kecuali kesucian dari Tuhan. Hidup suci, hidup kudus adalah satu-satunya tanda yang membedakan kita dari orang-orang dunia. Itu sebabnya saudara, di awal tahun ini, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Untuk mengingat dan mensyukuri karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan memberikan persembahan sulung itu, yang ada di dalam pikiran kita, bukanlah berapa ya jumlahnya ya. Ini penghasilan saya berapa persen? Apakah penghasilan saya dalam 1 bulan itu, apakah 10%, apakah 20%, setelah dipotong pajak, setelah dipotong service tax? Bukan saudara. Kalau kita berpikir secara demikian, kita menjadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang sibuk dengan hitungan jumlah dan lain sebagainya. Memberikan persembahan sulung, berarti kita mempersembahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan kita di tahun 2020 untuk dikuduskan oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi pemberian persembahan sulung bukan soal jumlah, saudara. Bukan soal berapa nominalnya. Tetapi soal berapa rasa syukurmu kepada Tuhan. Dan tentunya, berapa besar engkau mengizinkan Tuhan mencampuri hidupmu. Berapa besar engkau mengizinkan terang itu masuk ke dalam hatimu yang gelap. Agar supaya hidupmu benar-benar dikuduskan oleh Tuhan, dibersihkan, disucikan, dipakai oleh Tuhan. Saudara ingin hidup dipakai Tuhan? Gak ada yang ingin ya suaranya. Saudara ingin hidup saudara dipakai oleh Tuhan? Hiduplah kudus. Dan saya tahu itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Saya menyadari itu sulit. Dan kita benar-benar membutuhkan anugerah Tuhan untuk berjalan hidup kudus. Dan pengudusan Tuhan terkadang datang melalui hajaran-hajaran, teguran-teguran, ujian-ujian yang membuat kita semakin hari semakin tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali hidupku, bukan manusia. Itu sebabnya juga gereja BCS berkomitmen untuk menjadikan gereja ini sebagai gereja komunitas.
Gereja yang memuridkan jemaat di dalam kelompok-kelompok kecil. Kita nggak banyak program, saudara, di dalam tengah minggu. Program kita cuma satu, KTB, pemuritan. Kenapa? Karena melalui kehidupan kelompok-kelompok tersebut, anugerah Tuhan menuntun kita masuk di dalam kekudusan. Melalui hidup bersekutu, bukan hanya seminggu sekali, tetapi sehari-hari. Kita akan belajar untuk mengasihi, menerima, mencintai orang lain yang mungkin tidak layak untuk dicintai. Seperti diri kita yang sebenarnya tidak layak diampuni. Bertumbuh bersama sebagai anak-anak terang. Itu menjadi kerinduan dari gereja ini. Saudara, hidup suci bukan terutama urusan menjauhi dosa. Tetapi hidup suci adalah urusan mendekati Tuhan. Seberapa besar engkau menginginkan dekat dengan Tuhan di tahun 2020? Seberapa besar engkau menginginkan dekat dengan gereja di mana engkau bertumbuh? Di mana engkau akan disucikan oleh Tuhan? Seberapa besar engkau rela pekerjaanmu dikuduskan oleh Tuhan dan hidupmu dipimpin dan dipakai Tuhan? Saudara, ketika hidup seseorang sepertinya diberkati, itu tidak akan otomatis membuat dia hidup suci. Tetapi ketika seseorang menerima terang dan dia hidup suci, hidupnya pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Dia akan selalu memelihara mereka. Berkat jasmani dinikmati dengan sukacita. Berkat rohani, shalom, damai sejahtera selalu menyertai sudut kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam terang. Saudara, tahun yang kemarin saya mengatakan tahun yang penuh ketidakpastian. Berbagai bencana ada di Indonesia. Kita tentunya masih ingat ada bencana di Kota Palu. Bencana yang begitu masif, menghancurkan banyak rumah. Orang-orang yang dulunya memiliki aset dalam sekejap hilang begitu saja. Dan saya begitu terkejut, saudara. Hari ini ada anak-anak Tuhan dari Palu yang hadir bersama dengan kita. Saya terkejut sekali. Saya bisa bertemu dengan saudara Maroy. Dia pelayan Tuhan yang melayani di tempat gereja saya pernah praktek dahulu. Dia berasal dari kota Palu dan dia saat ini hadir bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Mari kita sambut mereka, saudara. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya juga ingin mengundang Papa dari Maroy, Bapak Martin, untuk sekiranya boleh memberikan kita kesaksian tentang apa yang dialami oleh mereka yang ada di Palu dan yang Pak Martin sendiri alami di dalam hidupnya selama ini. Silakan Pak Martin. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga menyampaikan selamat tahun baru 2020 pada kita semua pada kesempatan ini. Tanpa direncanakan, tetapi yang pasti dalam pengaturan Tuhan, siang hari ini saya ada di tempat ini. Gereja Kristen Kalam Kudus, Jemaat BCS ya, Bride Community Service. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Nama saya Martin Magalin, saya berdomisili di Kota Palu dan sekarang ini sejak tanggal 30 kemarin kami sekeluarga berlibur di Kota Jakarta ini. Saya hadir dengan istri, dengan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Untuk itu saya kira keluarga saya yang hadir ini saya minta untuk berdiri. Ya, silakan. Iya. Semua. Iya. Istri 1, anak 4, cucu ada 7. Hadir juga bersama besan saya, Bapak keluarga Tilaar. Silakan juga berdiri Pak, mari. Iya. Dan juga rekan sepelayanan segereja yang ada di Palu, Bapak Yongki Santosa, istri dan anak. Silakan juga berdiri. Iya. Ini tanpa direncanakan ini, sebetulnya bisa menyanyi ini karena sudah satu grup. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang baik, Allah yang kasih setianya tak berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih kepada hamba Tuhan, Gembala Jemaat tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara cepat saya diminta untuk menyampaikan apa yang kami alami di Kota Palu. Bapak Ibu Saudara, ini tentunya tidak terlalu sesuatu yang mungkin juga sudah agak lama tetapi masih segar dalam ingatan. Tepatnya pada 28 September 2018, Kota Palu mendapat satu bencana yang luar biasa, bahwa gempa bumi yang dahsyat dengan 7,4 skala Richter itu menurut informasi yang ada, tetapi banyak yang mengatakan itu lebih dari 9. Sebuah gempa bumi yang begitu hebat menggoncang Kota Palu, membuat Kota Palu porak-poranda. Iya. Bapak Ibu Saudara, gempa bumi yang terjadi itu juga disertai tsunami dan juga likuifaksi. Ditambah lagi yang terakhir adalah penjarahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang itu sebuah bencana yang begitu dahsyat ya. Pada saat kejadian terjadi, saya dan keluarga semua lagi sedang terpisah. Tidak ada yang ada di rumah. Semua ada yang baru saja keluar, tetapi yang pasti rumah kediaman saya di Jalan Tamrin itu juga tidak sedang ada tidak ada keluarga di sana. Bapak Ibu Saudara, saya sedang berada di sebuah gedung olahraga. Saya baru saja menyelesaikan permainan badminton dan siap-siap untuk kembali ke rumah untuk menghadiri ibadah komisi pria pada waktu itu. Tetapi belum saja meninggalkan gedung itu, tiba-tiba saja satu goncangan yang begitu hebat. Bapak Ibu Saudara, itu belum pernah saya alami sebelumnya. Bahwa gempa itu bukan semakin reda, tapi waktu goyang pertama hebat dan semakin lama semakin hebat. Dan saya melihat bagaimana gedung olahraga yang besar itu goyang dengan gemuruh suara yang begitu hebat. Bapak Ibu Saudara, saya berupaya untuk meninggalkan gedung itu, lari sekuat tenaga. Dan memang sempat keluar di luar dan saya terjatuh dalam kondisi lari yang begitu kencang. Tapi syukur saja saya bisa mengontrol, sekalipun tangan saya ini pecah. Tapi sekarang sudah agak sembuh. Dan sesudah itu saya melihat dengan mata saya sebuah gudang bulog yang besar itu ambruk dengan suara yang begitu keras, debu dan juga suara yang begitu hebat. Saya kemudian berlari di sebuah lapangan yang terbuka, dan saat itu juga goncangan datang lagi dan melihat tanah itu terbuka sehingga memang ada ketakutan yang begitu hebat. Tapi saat itu Bapak Ibu, satu hal yang saya lakukan, saya berlutut pada waktu itu dan saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong keluarga saya, istri, anak-anak saya. Saya ingat kami semua terpisah. Dan Bapak Ibu Saudara, memang kami semua terpisah. Istri saya ada di gereja, anak yang lain ada sedang meninggalkan rumah, ada yang di pantai. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang sulit seperti itu, saya mendapatkan kekuatan, ketenangan, bahwa saya harus kembali ke tempat kediaman saya di Jalan Tamrin ya. Sekalipun pada waktu saya mengambil mobil dan jalan, semua orang berteriak balik, balik, karena semua sedang meninggalkan pantai menuju ke arah gunung, jauh dari pantai karena sedang tsunami katanya. Tapi saya tidak, tetap sesuai dengan keputusan, saya harus kembali ke Jalan Tamrin, berlawanan arah dengan orang-orang yang ada. Dan memang itu satu keputusan yang tepat Bapak Ibu. Setelah kembali
rumah saya, memang ada bagian taman itu yang keluar dan mengatakan rumah hancur. Iya, saya tidak masuk, tapi kami ada di jalan. Dan tidak lama kemudian putra bungsu saya Maroy Beles datang, ya, kemudian Nancy Randy datang, kemudian anak Mario datang, lalu Bapak Ibu Saudara, anak saya yang kedua, dia itu tinggal di satu perumahan di Citraland yang ada di bibir pantai, Bapak Ibu Saudara, dengan 3 anak dan seorang ponakan dia itu. Jadi ada 4 anak kecil sedang berada dan anak bungsu masih 2,5 bulan. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, waktu kejadian terjadi, listrik langsung padam ya. Kemudian komunikasi terputus, tidak bisa lagi komunikasi ya. Selebihnya memang bahan bakar juga tidak ada. Tapi hari itu, sore itu, anak saya benar-benar dalam kesulitan. Karena dia sedang ada di pantai dan itu akan terjadi tsunami. Dia hampir memutuskan untuk tidak mau keluar dari rumah di lantai 2. Tapi bersyukur ada seorang istri hamba Tuhan tetangga yang menemuinya dan mengajaknya untuk cepat. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terjadi bahwa betul-betul Tuhan menolong tepat waktu. Mungkin itu hitungan detik atau menit. Setelah meninggalkan tempat itu lalu tsunami. Kemudian menghantam, membawa batu-batu yang besar kecil memenuhi jalan itu. Sehingga waktu 1 minggu kembali kami masuk ke lokasi ternyata tidak bisa. Karena jalan itu sudah ada batu-batu yang besar. Bapak Ibu Saudara, itu kejadian gempa itu jam 6 lewat 5-10 menit. Tapi anak saya yang ada di Citraland itu yang mestinya bisa ditempuh 10-15 menit. Tapi hari itu nanti jam kurang lebih setengah 10. Ya hampir jam 10 baru bisa tembus ke Jalan Tamrin. Dan akhirnya dia bisa menemui dengan susah payah. Bisa sampai baby ini tidak minum beberapa jam. Tapi Tuhan juga menolong. Padahal baby kalau mau minum susu, kalau sudah waktunya sulit untuk dikasih pengertian ya. Tetapi Tuhan menolong sehingga bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya bertanya kepada anak saya, bagaimana dengan Colin? Apakah dia sudah minum susu? Anak saya dalam ketegangan dia mengatakan, tidak usah Pak. Saya bilang tidak bisa. Baby kalau mau minum susu tidak bisa ditahan. Saya bilang ayo coba kita kunjungi rumah sakit bersalin terdekat, ada Kersi itu. Tapi kami sampai di sana ternyata juga gelap karena rumah sakit itu juga mengalami hal yang sama. Lalu kami kembali ulang ke rumah Jalan Tamrin. Saya berkata, gimana caranya Tuhan? Tolong baby ini kalau sudah waktunya minum susu, bagaimana caranya? Tuhan kasih kekuatan dan saya mengatakan, Lady bagaimana ada susu gak di rumah ini? Lalu dia ingat, ada satu kaleng kecil susu. Nah Bapak Ibu Saudara, Maroy akhirnya berupaya untuk masuk, tetapi waktu dia masuk ke rumah ternyata pintu kamar bisa dibuka tapi tidak bisa karena ada lemari yang roboh. Dia balik mengatakan tidak bisa Pak. Waduh gimana caranya? Saya tenang dan saya ingat di bagian belakang ada pintu yang lain. Coba saya arahkan dan puji Tuhan. Dia bisa masuk tetapi di dalam kamar penuh dengan lumpur. Ternyata itu kedalaman 70-80 meter itu tanah pecah dan air naik membawa lumpur. Ya, dan sempat masuk ke dalam kamar. Tapi puji Tuhan susu itu masih ada di atas meja dan bisa direbut. Dapat diambil dan bersyukur bahwa malam itu lagi listrik kan padam semua, tapi ada genset dan bersyukur bahwa genset itu bisa hidup dan waktu mau dihidupkan, dikonek dengan rumah itu khawatir, tapi saya berkata dalam nama Yesus naikkan. Sekering itu ya, pembatas itu akhirnya naik dan bisa nyala sehingga bisa dapat air panas, susu bisa tertolong. Bapak Ibu Saudara, kami melewati malam itu hanya bisa berada di mobil dengan semua anak cucu menantu. Dan tetangga-tetangga yang ada hanya ada di pinggir jalan dan juga kami di dalam mobil. Dan sesudah itu besoknya kami mencoba bagaimana untuk bisa mendapat makanan. Karena malam itu tidak makan Bapak Ibu Saudara ya. Besoknya kami mencoba untuk mendapatkan pertolongan. Bersyukur di kolam ikan saya itu masih ada ikan-ikan ya yang bisa dinikmati. Tapi malam harinya Bapak Ibu Saudara itu kejadian Jumat dan waktu hari Sabtu itu kami ada di halaman gereja GKI Sulsel Jemaat Palu. Kami ada di dalam mobil dan waktu itu Bapak Ibu Saudara situasi makin sulit karena gelap buta ya, komunikasi terputus, bahan bakar tidak ada, makanan sulit, ada uang pun tidak bisa belanja.
ya, anak-anak masih kecil-kecil, cucu 7, apalagi baby yang masih 2,5 bulan. Belum lagi malam hari itu ketika ada di halaman sekolah itu, anak yang kecil, cucu yang bungsu ini sakit perut. Waduh, Bapak Ibu, mau dapat obat di mana? Ada teman yang berusaha cari obat Tionghoa, tapi ternyata dia balik, tidak ada Pak Martin. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa dan bersyukur Tuhan menolong sehingga dia tadi yang menangis dengan begitu hebat bisa diam. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu kelihatannya seperti jalan buntu. Mau meninggalkan kota Palu, jalan darat sulit. Ya, banyak yang terputus, bandara belum bisa digunakan, ya rusak juga. Nah Bapak Ibu Saudara, malam itu saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Tertidur bangun saya berdoa, Tuhan tolong, hanya Engkau Allah satu-satunya pengharapanku. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi situasi yang sulit, Tuhan boleh menjawab bahwa jam 4 subuh tiba-tiba saja handphone daripada menantu saya, Randy itu berdering dan ternyata itu adiknya yang ada di Surabaya. Dia nelpon dan memberi kabar, dia katakan bahwa akan masuk pesawat Hercules ya, yang akan mengevakuasi. Wow, dan habis itu terputus dan tidak bisa lagi terhubung ya. Lalu kami berembuk, ada 4 mobil kami di halaman itu berembuk dan mengatakan ada informasi pesawat Hercules akan masuk. Bapak Ibu Saudara, sekejap saja kami mengambil keputusan, ayo kita berangkat ke bandara. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang belum terlalu pasti, tetapi kami harus lakukan itu. Dan benar sampai di bandara, parkir mobil semua, dan ketika ada dalam antrian yang panjang itu, ada antrian begitu panjang, kami di belakang, saya berkata kepada anak saya si Lady mungkin kita keliru ini. Kalau di gereja di halaman sana, baby ini masih bisa tenang minum susu. Di sini begitu sulit. Karena suara genset yang keras, hujan mulai rintik ya. Orang teriak-teriak begitu banyak, antrian kapan giliran kita. Tapi anak saya itu Lady, dia bilang, "Pa, kita tidak boleh mundur, kita sudah di sini." Waduh Bapak Ibu Saudara. Waktu saya mendengar itu saya betul-betul, saya dalam satu kondisi yang hanya bisa berserah, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong. Karena maunya saya lebih baik di halaman gereja, baby ini bisa tenang. Tapi anak saya bilang kita tidak boleh mundur, hanya bisa berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya boleh sungguh-sungguh merasakan dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Bagaimana dalam situasi yang sulit seperti itu kemudian pengarah atau pengatur daripada orang-orang yang banyak itu mereka mengatakan coba pindah, bergeser ke sini. Bergeser ke arah kiri itu, dan saya bilang ayo ikut cepat-cepat, semua ikut. Bapak Ibu Saudara, keluarga saya ikut. Sampai di sana dibilang pindah lagi ke arah yang lain, saya bilang ikut saja. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan bahwa Tuhan bekerja melalui cara ini. Ternyata kami tadi yang ada di belakang sekarang sudah ada di depan, karena orang-orang yang sudah tunggu lama tidak mau bergerak. Akhirnya kami bisa ada di depan, lalu mendapat bisikan dari seorang anak majelis sana berkata kepada anak sulung saya, bilang, "Kamu kalau mau ke Makassar ini sulit, tapi kalau kamu mau ke Manado ini lebih mudah." Waktu saya terima informasi itu saya katakan, kemana saja yang penting kita cepat keluar dari kota Palu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, mungkin 2 jam kemudian kami sudah berada di pesawat Hercules. Kami 24 orang semua bisa naik lalu berangkat ke Manado. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami bisa sampai di Manado bahkan tanpa membayar 1 rupiah pun. Kami bisa tiba dengan selamat di sana. Bapak Ibu Saudara, di sana pun kami sungguh mendapatkan pertolongan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sana, mereka menyambut kami, mereka menolong kami. Dan kami memang pada akhirnya menempati sebuah villa, sebuah rumah yang cukup besar dari besan saya, adiknya di kota Tondano. Dan kami tinggal di sana Bapak Ibu. Waktu ada sebagai pengungsi di sana, kami betul-betul menyadari bahwa kami dalam kondisi yang tidak normal. Saya kumpul semua anak cucu, anak menantu cucu, saya katakan kita harus bersiap-siap dengan situasi yang baru. Karena di sini kita sebagai pengungsi ini hanya pengeluaran dan kita tidak ada pemasukan dan kita tidak tahu sampai kapan. Anak sulung saya bilang, "Pak, mungkin 6 bulan kemudian kita tidak bisa apa-apa, usaha semua tidak bisa jalan." Tapi saya katakan kita hanya bisa berserah.
Baik pagi maupun malam saya kumpul semua anak cucu dan kami betul-betul pujian penyembahan, kami berdoa, kami berserah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang luar biasa, menjelang 1 minggu itu, anak saya yang sulung berkata, "Pak, kita harus bersiap-siap kembali ke Palu." Saya, maksud dia, papa dan juga si bungsu ini, Maroy Beles, kita pulang. Saya bilang, "Oke, kalau siap kita balik." Kita tidak tahu kondisi di Palu, tapi kita memutuskan untuk balik. Bapak Ibu Saudara, memang benar-benar kami balik. Dan memang waktu sampai di Palu, itu hari Senin sore, waktu masuk ke kota, kami melihat bahwa kota itu begitu gelap ya. Sudah ada lampu nyala tapi belum seluruhnya, sepi, tidak ada orang-orang. Waduh, hati begitu risau ya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, ketika subuh mulai goncangan datang lagi begitu hebat. Wah, kami betul-betul terpukul. Dan paginya hari Selasa kami melihat tempat usaha yang ada, rumah-rumah yang semua rusak. Toko yang pintu-pintunya tidak bisa dibuka. Ya, ada 10 titik bangunan yang mengalami gangguan. Sorenya saya berkata sama anak-anak saya, saya meneteskan air mata dan saya bingung apa yang harus dilakukan. Saat itu saya berada dalam kondisi yang terpuruk. Tapi saya hubungi beberapa teman, bantu saya dalam doa. Dan puji Tuhan, keesokan harinya Bapak Ibu Saudara, kami bangun dengan semangat kekuatan yang baru. Kami bisa melihat hal-hal yang baik di tengah keterpurukan. Kami bisa bersyukur bahwa toko itu sekalipun sudah miring dan sebagainya, tapi masih bisa berdiri. Dan kami berdoa di halaman dengan beberapa karyawan yang ada, dan kami mencoba untuk memulai. Dan Bapak Ibu Saudara, kami sungguh bersyukur bahwa di tengah situasi kondisi yang sulit, ketika kami tidak mampu melihat jalan yang baik, tapi ketika berserah kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat yang Tuhan berikan, sehingga apapun kondisi yang ada, toko yang miring semua tinggal ditongkat-tongkat, tapi kami mulai. Dan saat itu Bapak Ibu, kami harus saksikan bahwa Tuhan pun bekerja dengan luar biasa. Di tengah situasi bangunan yang begitu rusak, tetapi Tuhan mengalirkan berkat. Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dan membuat kami secara pelan-pelan bisa terus bangkit. Properti-properti yang mengalami kerusakan satu persatu kami perbaiki. Dan Bapak Ibu Saudara, jujur 1 tahun kemudian baru kami bisa menempati kembali rumah yang ada di Jalan Tamrin itu, kediaman kami. 28 September 2018 itu kami keluar dari situ karena goncangan gempa. Dan 28 September 2019 kemudian kami masuk kembali. Dan pelan-pelan kami menata kembali. Bapak Ibu Saudara, memang masih ada sampai hari ini belum selesai. Masih ada bangunan-bangunan yang harus dilanjutkan di tahun ini. Tapi kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah beri pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata pada hari ini bahwa situasi, kondisi dalam kehidupan yang kita jalani ini sesuatu bisa berubah, ya. Tidak selamanya baik, bisa ada kondisi-kondisi yang sulit. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita sungguh-sungguh berserah hidup di dalam Tuhan, maka di tengah kesulitan apapun Tuhan tetap ada dan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia Allah yang hadir di segala situasi. Baik dalam keadaan baik, tapi juga dalam kondisi yang sulit. Dia tetap Allah, dia tetap gembala yang sanggup menolong kita. Saya kira ini yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir satu ayat firman Tuhan ingin saya bagikan. Di dalam Yesaya 58, 48 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak. Saudara diberkati oleh kesaksian Bapak Martin. Saudara, kesaksian ini benar-benar menguatkan saya betapa di tahun 2020 ini, dan semoga ini juga
menjadi kekuatan untuk kita semua. Untuk benar-benar melangkah di dalam Tuhan, berserah di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan bagian kita adalah berjalan di dalam terang itu. Saudara, kita bisa membuat resolusi macam-macam di tahun ini. Saya juga punya resolusi. Paling tidak badan saya langsing sedikit, saudara. Saya juga mungkin punya resolusi supaya bisa bekerja dengan lebih giat lagi, menabung lebih baik lagi untuk masa depan. Saudara juga mungkin punya resolusi untuk menemukan tulang rusuk yang sudah lama hilang. Itu baik, saudara, resolusi-resolusi itu. Tapi jadikan satu resolusi ini di dalam kehidupan Anda di tahun 2020. Untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Mempersembahkan hidup saudara-saudara untuk dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Pakailah resolusi itu menjadi kekuatan di dalam tahun ini. Karena itu adalah identitas kita, itu adalah panggilan kita.